Semuanya berawal dari sebuah jamuan delegasi internasional di sebuah perusahaan. Jamuan ini kemudian terganggu akibat istri dari ketua delegasi menderita diare karena meminum air yang tidak steril. Kejadian ini lalu menginspirasi salah seorang pegawai di sana untuk mulai membuat dan menjual produk air minum dalam kemasan. Ia bahkan belajar teknologi pengolahan air minum kemasan ke negara Thailand. Orang ini adalah Tirto Utomo, pengusaha sekaligus pendiri Aqua asal Wonosobo. Lalu mengapa belakangan ini produk Aqua ikut terseret dalam arus kampanye pemboikotan produk-produk Prancis? Benarkah kalau Aqua merupakan produk Prancis? Bagaimana sejarahnya? Sebelum membahasnya lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe untuk membantu kami terus membuat konten-konten informatif dan edukatif lainnya. Aqua merupakan pelopor produk air minum dalam kemasan di Indonesia. Tidak berlebihan jika Aqua disebut sebagai produk air minum kemasan yang paling populer di Indonesia. Menurut data Tempo, pada tahun 2016, Aqua menguasai hingga 46% penjualan air minum dalam kemasan. Aqua diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi. Perusahaan air minum ini telah memproduksi Aqua sejak tahun 73. Di awal kemunculannya, Aqua ternyata tidak mendapat sambutan baik di pasaran. Kala itu, minuman air putih atau air tawar yang dikemas di dalam botol merupakan hal yang dianggap tidak lazim. Membotolkan air minum saat itu masih dianggap hal yang aneh dan sulit diterima. Air konsumsi masyarakat umumnya hanyalah air tanah yang dimasak, bukan air yang dikemas di dalam botol. Apalagi ia dikemas dalam botol kaca yang jauh dari kata praktis seperti sekarang. Aqua diproduksi dalam kemasan botol ukuran 950 ml dan dijual dengan harga Rp75. Harga itu 2 kali lebih mahal dari harga bensin yang hanya Rp46 per liter. Dengan harga yang mahal, tidak sembarang orang bisa membelinya, hanya kalangan kelas atas saja yang mampu membeli produk Aqua. Selama 3 tahun, penjualan Aqua tidak mengalami perkembangan. Bahkan, Tirto sempat hampir menutup pabrik Aqua dikarenakan ketidakjelasan masa depan air mineral tersebut. Meski demikian, produk air minum ini menemukan momentum yang pas pada periode tahun 1970-an. Saat itu, banyak pekerja kontraktor asing dari Korea Selatan yang mengerjakan proyek tol Jagorawi. Pekerja-pekerja asing ini merupakan salah satu pelanggan pertama Aqua. Kebiasaan meminum air kemasan di tengah pengerjaan proyek rupanya menular kepada pekerja-pekerja lokal. Kemudian dari mulut ke mulut, lantaran kepraktisannya, Aqua kemudian mulai diterima di masyarakat. Hingga tahun 82, Aqua masih menggunakan sumur bor sebagai sumber air, baru kemudian berganti menjadi mata air pegunungan. Lalu di tahun 85, Aqua mengembangkan bentuk kemasan baru dalam bentuk botol plastik. Penjualan Aqua secara konsisten terus menanjak, hingga akhirnya angka penjualan Aqua sempat mencapai angka 2 triliun rupiah pada tahun 85. Tirto Utomo sendiri meninggal dunia pada tahun 94. Di tahun 98, karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirto sebagai pemilik Aqua Golden Mississippi, sepeninggal suaminya menjual sahamnya kepada grup Danone pada 4 September 98. Akuisisi ini dianggap tepat setelah beberapa cara pengembangan tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing-pesaing baru. Maka terbentuklah aliansi strategis antara PT Tirta Investama dengan Danone melalui Danone Asia Holding sebagai minority shareholder. Maksudnya, mayoritas saham PT Aqua Golden Mississippi diakuisisi oleh perusahaan multinasional asal Prancis tersebut. Meski begitu, Tirto Utomo sebagai pendiri Aqua masih memegang saham di PT Aqua lewat PT Tirta Investama. Selanjutnya PT Tirta Investama, PT Aqua Golden Mississippi, dan PT Tirta Sibayakindo sepakat untuk bersinergi sebagai grup Aqua. Logo Danone sendiri baru dicantumkan pada seluruh produk Aqua pada tahun 2000. Di tahun berikutnya, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama, sehingga Danone menjadi pemegang saham mayoritas grup Aqua. Meskipun dimiliki oleh perusahaan asing, Aqua adalah produk yang dikembangkan di dalam negeri. Ia juga dijual ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Saat ini Aqua mengoperasikan 14 pabrik yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi.
dan ia juga telah memiliki hingga 15.000 karyawan.